jar seperti wayang. Opo jari dalangi. Lah semua nyelang, pinjam, nyambut. Semua kekuasaan zat Tuhan. Jika panjenengan lekas ingin dikenalnya zat Tuhan, harus berpasrah diri semuanya. Karena semua selangan. Sudah jelas kan? Aqimus sholah wa atu zakata. Gak bisa diri kulon panjenengan berdiri sendiri jika nggak digerakkan oleh zat Tuhan. Maka dari itu panjenengan harus mengerti hakikinya lahir dan batin, dan mengerti hakikinya gerakan syariat dan hakikat. Sebenarnya diri kulon panjenengan ini kulinya zat Tuhan yang Maha Esa, supaya mengerti sebenarnya perintah. Karena semua ini kan gak ikut punya, amanah itu hanya titipan, kan mati. Karena dikatakan hidup dikasih hidup, iya kan? Bisa melek, bisa ngomong, bisa obah, ini kan dikasih hidup oleh zat Tuhan yang Maha Esa. Diberi amanah. Awal mula hidup masuk lewat hembusan napas, lewat hidung dua ini. Lalu diri kulon panjenengan menghirup, ditiup, menghirup, ditiup, hidup kan di situ. Siapa ini? Kan hidup zat Tuhan yang keluar masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Para hamba zat Tuhan yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, diri kami mendapatkan amanah perintah dari sisinya zat Tuhan yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, diperintah menjabarkan tentang sejatinya perintah dan sejatinya semua amanah, agar mengerti diri kulolan panjenengan dihidupkan oleh zat Tuhan yang Maha Esa di alam muka bumi ini, agar kehidupan diri kulolan panjenengan tidak logo, tidak percuma mengerti arah tujuan hidup dihidupkan oleh zat Tuhan yang Maha Esa selama hidup di muka bumi ini. Nah, dari inti diri kulolan panjenengan hidup diberi amanah. Amanah apa saja itu termasuk yang kulolan panjenengan akui pemberian zat Tuhan yang Maha Esa, adanya rahmat dan nikmat yang lahir turun dari langitnya, lalu turun ke
muka bumi ini. Supaya mengerti diri kula lan panjenengan amanah dan sebenarnya perintah ilahi, termasuk hamba Tuhan yang Maha Esa, satu-satunya di alam muka bumi ini yang dihidupkan oleh Zat Tuhan, menjalankan amanah perintah, diperintah khalifatul fil ardi muka bumi ini. Tidak ada makhluk lain yang diperintah untuk khalifatul fil ardi muka bumi ini, hanyalah makhluknya satu-satunya hanya manusia, lelaki dan perempuan. Adanya lahir Adam dan Hawa, pria dan wanita tersebut wujud manusia. Manusia dilengkapi dua unsur, adanya zahir dan batin. Disebut manusia, kalau di Jawa dinamakan manungso. Sebutan dari manungso ialah manunggaling sing kuwasa. Jadi intinya diri kula panjenengan harus percaya jika hidup ini tidak bisa sendirian. Ada yang menghidupi, ada yang menguasai, ada yang memerintahnya. Harus percaya di situ. Ada sebutan manungso, manunggaling sing kuwasa. Jadi intinya Zat Tuhan yang Maha Esa itu tidak jauh dari diri kita. Semua manusia keletaan gaibnya Zat Tuhan yang Maha Esa. Dihidupi lalu diperintahnya semua. Semua, nggak ada yang nggak diperintah, semua diperintahnya. Agar mengerti diri kula panjenengan sebenarnya perintah dan sebenarnya semua amanah. Nah, Zat Allah itu memerintahnya diri kula panjenengan jika nggak dibekali modal, ya nggak bisa apa-apa. Diberi amanah itu nggak bisa hidup. Termasuk hidup itu kan amanah pertama. Jadi intinya diri kula panjenengan harus belajar fana, tidak mengaku-akui, agar mengerti sejatinya amanah dan sejatinya perintah Tuhan. Jadi diri kula panjenengan belajar menjadi kulinya Zat Tuhan yang Maha Esa. Memangnya di situ kalau dirasakan panjenengan jika sudah mendalami ilmu hakikat, sebenarnya diri kula panjenengan ini kulinya Zat Tuhan yang Maha Esa, supaya mengerti sebenarnya perintah. Karena apa? Semua ini kan gak ikut punya. Amanah itu hanya titipan. Pertama, diri kula panjenengan asal mulakan mati. Karena dikatakan hidup, dikasih hidup. Iya kan? Bisa melek, bisa ngomong, bisa obah, ini kan dikasih hidup oleh Zat Tuhan yang Maha Esa. Zat Allah itu memerintahnya sesuai dengan firman-Nya di Al-Quranul Karim. Diri kula panjenengan
jika nggak dibekali modal, ya nggak bisa apa-apa. Diberi amanah itu nggak bisa hidup. Termasuk hidup itu kan amanah pertama. Jadi intinya diri kula panjenengan harus belajar fana, tidak mengaku-akui, agar mengerti sejatinya amanah dan sejatinya perintah Tuhan. Jadi belajar diri kula panjenengan belajar menjadi kulinya Zat Tuhan yang Maha Esa. Memangnya di situ. Kalau dirasakan panjenengan jika sudah mendalami ilmu hakikat, sebenarnya diri kula panjenengan ini kulinya Zat Tuhan yang Maha Esa, supaya mengerti sebenarnya perintah. Karena semua ini kan gak ikut punya, amanah itu hanya titipan, kan mati. Karena dikatakan hidup dikasih hidup, iya kan? Bisa melek, bisa ngomong, bisa obah, ini kan dikasih hidup oleh Zat Tuhan yang Maha Esa. Diberi amanah. Awal mula hidup masuk lewat hembusan napas, lewat hidung dua ini. Nah, diri kula panjenengan asal mulakan mati, karena dikatakan hidup dikasih hidup, iya kan? Bisa melek, bisa ngomong, bisa obah, ini kan dikasih hidup oleh Zat Tuhan yang Maha Esa. Diberi amanah. Awal mula hidup masuk lewat hembusan napas, lewat hidung dua ini. Lalu diri kula panjenengan menghirup, ditiup, menghirup, ditiup, hidup kan di situ. Siapa ini? Kan hidup Zat Tuhan yang keluar masuk, siri masuk. Rahasianya Zat Tuhan masuk ke dalam tubuh semua diri manusia. Semua diri manusia lahir dan batin bisa merasakan, dikasih rasa. Akhirnya semua diri manusia mengakui bahwa merasa hidup, dikasih amanah segala apa ini kan dikasih oleh Zat Tuhan yang Maha Esa. Diberi amanah, bisa merasakan semua rahmat dan nikmat itu kan sebagian rezeki, amanah yang turun dari langitnya lalu turun ke bumi, memberi rahmat dan nikmat diri kita ini. Mari dirasakan. Diri kita nggak bisa apa-apa sebenarnya sesuai dengan al-ayat jika nggak didirikan oleh Zat Tuhan yang Maha Esa. Allah berfirman, aqimus sholah wa atu zakah. Aqimu sholah, aqimu itu diri kalian diperintah berdiri, kan nggak bisa jika nggak digerakkan. Hai Muhammad, berdiri yo, kok aku akan perintah. Sholat kan diperintah, diperintah apapun, diperintah bergerak terutama. Kan nggak bisa bergerak jika nggak digerakkan oleh hidup Zat Tuhan itu. Hakimu, lalu
diri kula panjenengan bisa obah ini. Kan hidup termasuk dihidupi. Ini diperintah, yang perintah yang di dalam hidup ini menghidupi diri kita semua ini. Yang diri kula panjenengan bisa apa-apa ini. Akhirnya Allah berfirman, wa atu zakah, dan aku beri zakat, rezeki. Aku zakati, aku beri. Maksudnya diri kula dikasih modal, mau diperintah modal, ya adanya rahmat dan nikmat itu turun. Jadi intinya diri kula diperintah oleh Tuhan, sudah dikasih bekal modal. Nggak ngawur Tuhan memerintahnya itu. Nah, maka dari itu panjangan harus mengerti sadar diri. Semua amanah kan titipan. Kalau orang Jawa mengatakan selangan, nyelang, pinjam. Hidup kan pinjam berarti. Semua pinjam. Nggak ikut punya. Semua miliknya Tuhan. Diselangi. Nah, diperintah kerja. Orang Jawa bilang diperintah kerja itu, orang Jawa bilang diperintah nyambut gawe. Kalau orang Jawa mengatakan nyelang, pinjam, hidup kan pinjam berarti. Semua pinjam. Nggak ikut punya. Semua miliknya Tuhan. Amanah, berarti titipan. Diselangi. Nah, diperintah kerja. Diperintah nyambut gawe. Orang Jawa mengatakan nyambut gawe. Tidak ada perintah lain kecuali di alam muka bumi ini diperintah nyambut gawe diri kula panjenengan. Nah, belajar diri kula panjenengan fana gak aku-aku. Belajar seperti wayang. Opo jari dalangi. Lah semua nyelang, pinjam, nyambut. Semua kekuasaan Tuhan. Jika panjenengan lekas ingin dikenalnya Tuhan, panjenengan harus berpasrah diri semuanya. Karena semua selangan. Sudah jelas kan? Aqimus sholah wa atu zakata. Gak bisa diri kula panjenengan berdiri sendiri jika nggak digerakkan oleh zat Tuhan. Maka dari itu panjenengan harus mengerti hakikinya lahir dan batin, dan mengerti adanya gerakan syariat dan hakikat. Jadi intinya diri kula panjenengan nggak lepas dari gerakan dua ini. Walaupun toh diri kula panjenengan sudah bermakrifat, tunggu mengenal zat Allah, tetap tidak lepas dua unsur, adanya zahir dan batin. Zahir dan batin ini adanya ilmu syariatul Islam dan ilmu hakikatul Islam. Tidak lepas. Jadi saling membutuhkan. Syariatul Islam dan hakikatul Islam. Syariatul Islam ini ada gerakan ini. Nah, jika diri kula panjenengan ingin mendalami hakikatul Islam, dia harus mengenal batin. Karena zahir ini bisa gerak, alhamdulillah
yang menggerakkan ya dari dalam, dari rohani, dari batin. Nah ini kan bisa digerakkan. Aqimus sholah digerakkan oleh hidup. Zat Allah hidup di dalam rahim, di batin. Sesuai dengan firman-Nya, Allahu batinul insan. Karena hidup Allah itu di dalam semua batinnya manusia. Akhirnya menggerakkan zahir ini. Bisa gerak apapun ini. Tujuannya zat Allah itu memerintahnya diri kita. Nah, diri kelompoknya harus sadar. Kami sudah bilang tadi, diri kulon panjenengan seluruh tubuh ini orang Jawa mengatakan disebut manungso. Manungso manunggalis sing kuwasa. Berarti zat Allah di diri panjenengan ya ada, di diri saya ini ya ada, di diri semua manusia. Zat Allah tetap satu, di mana-mana pun ada, di diri panjenengan ada, di diri saya ya ada, menghidupi semua. Nah, intinya diri kula panjenengan ini kan digerakkan, diperintah, jangan diaku-akui, diselangi, jangan merasa hidup ini bisa bergerak sendiri, digerakkan oleh zat Tuhan. Termasuk ini badan wadah ini kan termasuk siapa? Ya selangat. Diri kula panjenengan termasuk yang aku akui. Semua kekuasaan zat Tuhan. Nah, mari belajar seperti wayang. Manut nurut apa jare jalani. Diperintah, dijadikan kuli, diperintah kerja. Aslinya di situ. Diperintah mengatur dunia ini seisinya. Diperintah mengatur yang baik dan benar. Di situ intinya. Hidup ini diperintah. Jangan khawatir, sudah dibekali. Dibekali segala-galanya ini, diri kula panjenengan bisa merasakan apa saja amanah ini. Diri kula panjenengan merasa dikasih apa amanah itu termasukkan sudah dibekali, dizakati terus setiap hari. Setiap langkah diri kula panjenengan diperintah berhubungan dengan hablum minanas terutama, lalu menuju hablum minallah. Nah, hablum minanas misalnya diri kula panjenengan hubungan terhadap orang lain. Nah, di situ kan ya diperintah oleh Gustinya. Diperintah berhubungan. Di situ kan ya ada hidup sama-sama. Diperintah hubungan dengan antara manusia, hablum minanas ini menuju hablum minallah. Di situ kan ada gaibnya Allah. Agar diri kula sampai ibadah ini, mengenal batin ini. Allahu batinul insan. Insan zahirullah. Jangan diaku-akui. Zahir lan batin ini termasuk ya miliknya Allah. Maka dari itu diri panjenengan harus sadar, jangan mengaku-akui, tinggal jalan aja hidup ini. Diperintah ke sana kemari, ya manut nurut patuh itu. Diserahkan belajar fana, biarpun yang berikrar zat Allah sendiri. Di situ intinya, jangan diaku-akui. Semuanya ini milik zat Tuhan.
yang Maha Esa, serahkan semuanya kepada Sang Ilahi Robbi yang menguasai alam semesta seisinya ini, agar mengerti diri kula hakikinya perintah dan agar mengerti hakikinya semua amanah. Itulah yang bisa aku sampaikan, mudah-mudahan menjadi berkah dan bermanfaat bagi semua saudaraku di seluruh dunia, baik pria maupun wanita. Amin amin ya rabbal alamin. Akhir salam, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.